Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, masih membahas mengenai fikih tasawuf. Kita bahas tentang surutu takbiratul ihram, tentang syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sebagai awal dari mulainya sholat, di Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbir itu artinya pembesaran, ihram itu artinya mengharamkan. Jadi maksudnya ketika orang sudah takbiratul ihram, maka menjadi haramlah apa yang tadinya halal. Apa itu? Interaksi dengan manusia. Hablum minan nasnya ini sudah tertutup, tidak boleh lagi ada hubungan dengan manusia, pengharaman. Itu namanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu syaratnya banyak. Jadi tidak sekedar ucap Allahu Akbar, gak cuma begitu. Syaratnya banyak dalam fikih itu syaratnya. Yang pertama syaratnya takbiratul ihram itu antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu dikerjakan saat posisi berdiri ketika sholat fardu. Jadi kalau dalam sholat fardu wajib hukumnya dalam keadaan berdiri. Tapi ini jika mampu. Kalau sholat sunnah kan baik dia sehat maupun dia tidak sehat boleh duduk kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh dia duduk kalau dia masih bisa berdiri. Jadi takbiratul ihram itu yang pertama syaratnya dalam keadaan berdiri. Jadi jangan masih nunduk begini, Allahu Akbar, nunduk Allahu Akbar. Dia harus tegap berdiri, Allahu Akbar. Nah, berapa panjang tangannya ini? Ada yang mana nih? Bahu, ada yang sekuping, ada yang di bawah bahu. Yang penting dia ngangkat. Ini banyak versinya, banyak pendapat ulamanya. Ada yang satu sampai di kuping, ada yang sampai di bahu, ada yang di bawah bahu. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu versinya banyak, mazhabnya banyak. Masing-masing punya dalilnya. Tapi dia dalam keadaan berdiri, nggak boleh masih keadaan agak ruku atau nunduk sedikit baru kemudian takbir, nggak boleh. Yang kedua syaratnya antakuna bil arabiyah lil qadiri alaiha, dengan berbahasa Arab bagi yang mampu atas bahasa Arab. Masa Allah Akbar aja nggak mampu gitu. Tapi apa ada orang yang nggak mampu mengucapkan Allah Akbar? Ada. Apa itu? Yang mungkin mulutnya, jangankan cuma mengucap Allah Akbar, dia mengucap apapun saja mulutnya susah, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi bagi orang yang mampu, sehat, yang mau dia orang Inggris, mau dia orang Arab, mau dia orang apapun juga, itu kan Allah Akbar bisa. Jadi syarat yang kedua ini adalah takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak boleh Allah Maha Besar, nggak boleh. Allah paling gede, nggak boleh itu. Harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah, harus dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu apa? Ya Allah. Allah itu namanya lafaz jalalah. Allah itu kan punya nama banyak.
Yang dalam Asmaul Husna aja ada berapa? 99. Di 99 nama Allah itu tidak boleh dipakai untuk takbiratul ihram. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Maliku Akbar, nggak boleh. Harus pakai lafaz jalalah. Ar-Razzaqu Akbar, nggak boleh. Meskipun Ar-Razzaq itu namanya Allah. Jadi harus menggunakan lafaz jalalah. Harus menggunakan lafaz jalalah, yaitu nama Allah. Yang keempat, wa bilafzi akbar. Harus dengan lafaz akbar. Nggak boleh pakai kabirun, nggak boleh. Atau pakai kabarun atau kubar, nggak boleh. Harus pakai akbar. Nggak boleh pakai kabir atau azimun. Allahu azimun, nggak boleh. Allahu akzom, nggak boleh. Allahu kabirun, nggak boleh. Harus menggunakan akbar. Kalau ditanya kenapa begitu, itu ada dua. Yang pertama, hukum itu kan ada yang tauqifi, ada yang tidak tauqifi. Hukum yang tauqifi itu hukum yang memang dari sananya sudah begitu. Nggak ada tuh penjelasannya apa nggak ada. Kalau ditanya misalnya sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, ditanya kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu namanya tauqifi. Tauqifi itu hukum yang memang udah dari sananya sudah, nggak ada penjelasan apa-apa itu. Kita cuma bisa ngambil hikmahnya saja, tidak ada penjelasannya. Kalau ditanya kenapa kau pakai akbar, tidak pakai azam, ya memang udah aturannya begitu, udah gitu. Tinggal nanti dicari aja hikmahnya apa. Tapi dalilnya atau apanya gitu ya, nggak, pokoknya Nabi mengajarkannya pakai Allahu Akbar gitu. Yang kelima, wa tartibu bainal lafzaini. Harus tertib di antara dua lafaz. Jadi ya, Allahu dulu baru akbar. Tidak boleh khobarnya didahulukan. Kan Allah kan mubtada, akbar itu khobar. Nggak boleh khobarnya didahulukan. Akbaru Allah, nggak boleh. Ini ya, akbaru Allah. Ini syarat ini. Syarat yang kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, berarti takbiratul ihramnya gagal. Kalau takbiratul ihramnya gagal, berarti sholatnya juga tidak sah. Jadi tidak boleh didahulukan akbarnya daripada Allahnya. Tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah huruf Allahnya, hamzah nama Allahnya. Allah, hamzah, ada alifnya kan? Itu nggak boleh panjangin. Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau dia memanjangkan alifnya, falatan akidu sholatuhu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ini Allahu Akbar, tidak boleh. Alif panjangin. Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau dia memanjangkan alifnya, hamzahnya batalah takbiratul ihramnya, sholatnya menjadi tidak sah. Yang ketujuh, wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak boleh memanjangkan ba kalimat akbar. Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Kalau misalnya gini dia, Allahu Akbar gini ya. Bar gitu ya. Tidak boleh. Kalau baknya dipanjangkan, maka lam tan akid sholatuhu, sama, sholatnya menjadi tidak sah. Baknya tidak boleh dipanjang. Yang kedelapan, wa alla yusaddidal ba. Baknya tidak boleh ditasdid. Gimana tasdidnya itu? Ya, ba akbar gitu ya. Allahu Akbar. Itu kan tadi tasdid itu. Akbar, meskipun sukun double tasdid susah juga gitu ya. Tapi baknya itu tahan akbar. Harusnya akbar. Kalau akbar, nah itu
menjadi lam tanakid sholatuhu. Sama sholatnya juga tidak sah. Urusan tasbih aja tidak sah itu. Jadi cuma begitu. Yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambahkan huruf waw, baik wawnya itu sukun maupun wawnya itu berharokat di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Kalau disukunkan berarti kan Allahu. Jadi setelah haknya kan ada waw, wawnya sukun berarti kan Allahu Akbar. Hu ada wawnya di situnya. Hu. Kalau diharokatkan berarti Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu juga membuat lam tanakid sholatuhu. Yang ke-10, wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum nama Allah, sebelum nama Allah. Jadi wallahu akbar. Wallahu akbar tidak boleh. Kalau dia pakai harakat kasrah malah menjadi qasam, malah menjadi sumpah. Wallahi akbar intinya. Demi Allah akbar paling besar. Jadi nggak boleh menambahkan waw sebelum nama Allah. Yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti waqaf di antara dua kalimat takbir, baik waqafnya itu lama maupun waqafnya itu sebentar. Jadi berhenti Allahu Akbar. Baik sebentar maupun lama. Kalau mau dipanjangin di Allahnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau dia mewakafkan, memberhentikan di antara dua kalimat takbir itu, memberhentikan dengan wakaf, mewakafkan baik itu wakaf panjang maupun wakafnya itu sebentar, gitu ya. Sebentar, maka itu membuat dia menjadi batal. Yang ke-12, wa ayyasma'a jami'a hurufihi wa ayyasma'a nafsuhu jami'a hurufihi. Dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. Jadi ketika kita Allahu Akbar, itu kita tuh dengar. Kita dengar semua hurufnya. Tidak Allah Akbarnya kedengeran. Allah. Itu berarti enggak semua huruf itu. Yang di dalam fikih adalah semua hurufnya didengar oleh dirinya. Allah Akbar. Allah. Didengar gitu, kedengeran. Tapi kalau Allah enggak kedengerannya akbarnya atau kagak suaranya, dirinya aja enggak dengar, apalagi orang lain. Dirinya aja. Nah itu juga membuat takbirnya atau ihramnya tidak sah. Jadi harus didengar. Semua hurufnya harus didengar. Bukan cuma 1-2 huruf, semuanya. Allah ada 4 huruf, Akbar ada 4 huruf. Berarti 8 huruf itu semuanya harus didengar oleh dirinya, bukan orang lain. Minimal didengar oleh dirinya. Yang ke-13, duhulul waqti fil muaqqat. Masuknya waktu pada sholat, pada waktu sholat. Masuknya waktu sholat itu, baik sholat itu fardu maupun sholat itu sunnah. Kalau belum masuk waktu, nggak boleh takbiratul ihram. Sama seperti tidak boleh juga sholat. Syaratnya sholat itu dia harus masuk waktu. Makanya misalkan dia sholat zuhurnya udah mepet banget sama asar, sudah mepet banget sama asar.
Ketika dia Allahu Akbar, itu masih masuk waktu zuhur. Baru dia mulai baca Al-Fatihah, masuk waktu asar. Berarti dia masih dianggap sebagai sholat zuhur. Jika dia Allahu Akbar, baru mulai Fatihah, azan, dia tetap dianggap sebagai sholat zuhur. Tapi persoalannya ini, ukuran azannya ini ukuran siapa dulu? Kalau ukurannya ukuran masjid dan musola, yang misalnya yang azannya terlambat, udah masuk waktu nih, yang azan terlambat ini, sebenarnya udah 2 menit yang lalu azan itu, tapi karena terlambat dia baru azan. Berarti yang sholat tadi itu udah masuk waktu azan. Jadi patokan azannya patokan azan mana dulu gitu? Patokan azan mana dulu? Patokan azan masjid musola atau pakai patokan masjid handphone? Kalau handphone mungkin dia pakai GPS langsung gitu ya. Nah, yang kedua, semua waktu sholat itu sudah ditambahkan 2 menit. Rata-rata itu minimal 1 menit. Namanya waktu ikhtiyar. Namanya misalnya maghrib jam 18.00. Itu aslinya maghrib itu jam 17.58 itu aslinya. Atau 17.59. Tapi di ikhtiar dikasih 1 menit atau dikasih 2 menit, bahkan ada yang ngasih 4 menit. Dari 4 menit ikhtiar itu namanya waktu ikhtiar, itu waktu hati. Jadi sesungguhnya misalnya dia takbiratul ihramnya kan maghrib sesungguhnya jam 17.58, dikasih 2 menit waktu ikhtiar, berarti kan jadi 18.00. Dia takbiratul ihramnya di jam 17.59, berarti itu masuk sholat belum? Sudah masuk. Asarnya dianggap sebagai tidak asar, dianggap sudah masuk waktu maghrib. Jadi meskipun dalam fikih dikatakan kalau Anda takbiratul ihram lalu kemudian masuk waktu sholat, berarti Anda dianggap masih sholat di waktu sebelumnya tadi itu zuhur, Allahu Akbar. Gak lama azan asar gitu ya. Berarti Anda masih masuk waktu zuhur, masih boleh itu, masih dianggap tidak meninggalkan sholat zuhur. Tapi persoalannya adalah waktu azannya pakai patokan mana, itu masalahnya. Kalau di zaman dulu beda kan hitungannya sama zaman sekarang ini beda. Gitu ya. Sekarang aja handphone aja beda-beda, yang ini udah azan. Kalau ini azan rapi, tiba-tiba handphone ini baru azan. Ramai tuh berarti azan, ini azan ganti-gantian gitu ya. Nggak kompak, masjid ini segini. Kenapa? Karena memang sistem metode penghitungannya memang beda-beda. Beda-beda metode penghitungannya beda-beda. Pakai metode penghitungan siapa, gitu ya. Terus kemudian ikhtiarnya berapa? Ada yang 2 menit, ada yang 1 menit, ada yang 4 menit. Ada yang tidak pakai ikhtiar. Ada itu di Google yang asli. Jadi kalau Anda misalkan buka Google, lalu kemudian Anda tulis waktu sholat gitu ya. Tadi kan pakai Google itu asli itu, dari Google-nya, bukan dari aplikasi ya, bukan dari aplikasi ketiga, tapi dari Google-nya. Ada tulis waktu sholat di Google, itu dia masih waktu aslinya, belum ditambah dengan ikhtiar. Masih belum ikhtiar. Nah gitu ya. Jadi, syarat yang ke-13 tadi adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Jadi tadi misalkan ya taruhlah kita sholat, kemudian zuhur dapat 2 rakaat, azan asar. Jangan berhenti Anda. Wah, batal sholat zuhur gue nih, udah asar. Enggak, terusin. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya sudah masih masuk di waktu zuhur. Tapi jangan suka kayak begitu. Kemana aja namanya. Udah mepet asar baru sholat gitu ya. Tapi kan mungkin aja ada keadaan darurat, dia kecapean, kemudian dia tidur, bangun-bangun atau apalah segala macam. Warabiul asara yang ke-14, iqa'uha halal istiqbal. Jatuhnya atau terjadinya takbiratul ihram itu dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi udah ngadap kiblat nih, baru Allahu Akbar. Jangan belum menghadap kiblat sudah Allah. Pastikan dulu di depan Anda ini Ka'bah. Pastikan dulu di depan Anda ini kiblat. Kalau Anda nggak yakin di depan Anda ini kiblat, ya jangan Allahu Akbar dulu. Kita kan sholat di sini ini kan Allahu Akbar karena kita udah yakin sana itu adalah kiblat. Anda jangan mulai sholat, jangan mulai Allahu Akbar kalau nggak yakin di depan Anda itu ada kiblat. Ya, jadi harus menghadap kiblat.
Yang ke-15, wa alla yahilla biharfin min hurufiha. Jangan sampai merusak satu huruf dari huruf-hurufnya Allahu Akbar. Allah Akbar itu hurufnya adalah ada 8, Allahnya ada 4, hurufnya Akbar itu 4. Satu huruf Anda rusak, Allahu Akbar atau Akabar gitu ya, Akobar atau Akabar gitu ya, kafnya itu rusak, maka rusaklah semuanya. Maka rusaklah semuanya. Allahu bukan pakai hu, tapi pakai hu, pakai ho. Allahu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu pakai ho gitu kan, tipis kan tuh. Allahu pakai ho, rusak udah itu satu hurufnya. Satu huruf dari situ, satu huruf itu rusak, semuanya menjadi rusak. Dan yang terakhir, wa takhiru takbiratil makmum. Yang ke-16 yang terakhir adalah mengakhirkannya takbiratul makmum an takbiratul imam, dari takbiratul ihramnya imam. Jadi makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Jangankan mendahului, sama aja nggak boleh. Jadi imamnya Allahu Akbar, makmumnya bareng nih, Allah Akbarnya bareng sama makmum, itu aja nggak boleh. Apalagi ngedahuluin imam. Jadi makmum harus yakin dulu, tahu imam udah rapi, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Nah, 16 syarat ini dari takbiratul ihram wajib dipenuhi. Karena ini syarat. Satu saja dia hilang, maka batalah takbiratul ihramnya. Kalau batal takbiratul ihram, berarti sholatnya tidak sah.